Oke, baiklah kita akan lanjutkan ke tutorial yang kedua, yaitu tentang navigasi. Pada 3D Blender sendiri itu terdiri dari 3 sumbu atau 3 aksis utama. Yang pertama itu eh, sumbu X itu yang berwarna merah. Panah yang berwarna merah ini sumbu X, kita terlihat di tab transform itu berubah angka di sumbu X. Lalu sumbu Y itu yang berwarna hijau dan sumbu Z itu yang berwarna biru. Di sini jika kita ingin mereset kembali posisinya, kita tinggal pencet 0, 0 atau 0 semua, gitu. Di drag dan kita klik 0, ketikkan 0. Nah, di sini akan posisinya akan kembali default seperti semula. Lalu selain sumbu, kita akan mengenal tombol yang ada di mouse yang kita gunakan. Yang pertama itu tombol tengah atau middle mouse button. Di sini kita klik tekan saja pada tombol tengah yang ada di mouse. Nah, di sini kita akan mendapatkan pengalaman yang namanya panning. Di sini panning. Di sini kita bisa memutar viewport di sekitar objek yang kita seleksi. Bukan memutar objeknya, tapi hanya memutar viewportnya. Lalu kita tekan kembali middle mouse sambil menekan tombol shift pada keyboard. Nah, di sini kita akan mendapatkan pengalaman yaitu menggeser viewport yang ada di sekitar objek. Jadi kita bisa menggeser seperti ini. Lalu juga yang ketiga itu ada yang namanya scroll in, zoom in dan zoom out dengan cara men-scroll middle mouse atau tombol tengah yang ada di mouse seperti ini. Setelah itu ada lagi kita bisa menggunakan tombol kiri mouse untuk menseleksi objek seperti ini, atau klik seperti ini. Kita menggunakan tombol kiri pada mouse. Lalu kita bisa menggunakan tombol kanan pada mouse, fungsinya untuk mengambil opsi seperti ini. Lalu kita klik kiri lagi. Klik kanan itu mengambil opsi, klik kiri membatalkan. Klik kanan mengambil opsi, klik kiri membatalkan. Seperti itu. Lalu setelah itu kita akan belajar tentang viewpoint. Viewpoint di sini kita ada menu view. Pada bagian atas sini kita lihat di sini ada viewpoint. Di sini untuk mengatur mengatur tampilan pada sebuah objek gitu. Misalnya kita mengklik kamera view, di sini kita akan melihat objek melalui tampilan kamera, melalui sudut pandang kamera, atau menekan tombol 0 pada keyboard. Jika seandainya kalian belum bisa menggunakan shortcut pada keyboard, kalian atur di sini, ada di menu edit, preference, klik input, lalu jangan lupa centang emulate numpad pada tab keyboard ini. Dicentang, kalau tidak dicentang dia tidak akan aktif shortcut pada keyboardnya. Shortcut numpad pada keyboardnya maksud ibu. Terus kita close lagi. Lalu kita lihat lagi di view point, itu terdiri dari top, bottom, front,
back, right, left. Di sini kita bisa melihat sudut pandang objek berdasarkan top, bottom, front, back, right, left. Atau kita bisa mengingatnya dengan shortcut yang ada di keterangan shortcut yang ada di sebelah kanan ini. Nah, misal ingat saja di sini ada 3 macam shortcut, yaitu 7, 1, dan 3 pada keyboard. Nah, di sini untuk right kita menggunakan shortcut numpad 3 atau kontrol numpad 3 untuk left. Jadi kebalikannya, ingat saja 3 macam ini: top 7, front itu 1, kebalikannya itu kontrol 1, lalu right itu 3, kebalikannya itu kontrol 3. Seperti itu. Jadi lebih simpel untuk mengingatnya. Kita contohkan saja. Di sini kita seleksi objek, lalu tekan 1 untuk melihat sudut pandang objek dari front atau dari depan. Lalu tekan 3 untuk melihat sudut pandang dari arah kanan. Di sini ada keterangannya kanan ya, right. Lalu tekan 7 untuk melihatnya dari posisi atas atau top. Nah, jika ingin kebalikannya, kita tekan saja kontrol 7 untuk melihatnya dari posisi bawah atau button. Lalu kontrol 3 untuk melihat posisinya dari sebelah kiri objek, lalu tekan kontrol 1. Di sini keyboard ibu agak rusak untuk melihatnya ke posisi back atau belakang tadi. Oke, kalau sudah, kita akan belajar tentang yang namanya perspektif dan ortogonal. Apa itu perspektif? Perspektif di sini bisa kita lihat perspektif dan ortografik atau ortogonal dengan menggunakan shortcut numpad 5. Di sini kita coba merubah ortografik menjadi perspektif dengan menekan tombol 5. Nah, perbedaannya perspektif ini di mana objek terlihat objek objek terdekat dengan mata, maka objeknya akan terlihat besar gitu. Sedangkan kalau ortogonal di sini atau ortografik, klik tombol 5 lagi. Di sini ortogonal sendiri merupakan kita bisa melihat objek secara presisi. Nah, untuk mengedit objek sendiri, kita biasanya menggunakan mode ortogonal karena dianya lebih terlihat presisi gitu. Baiklah, di sini kita akan coba lanjutkan untuk mentransform sebuah objek. Untuk mentransform sebuah objek itu terdiri dari 3 pilihan. Yang pertama itu ada move atau grab, yang kedua itu ada rotation, dan yang ketiga itu ada scale. Selain menggunakan icon yang ada pada objek, kita juga bisa menggunakan shortcutnya. Misalnya untuk menggunakan move atau grab, kita bisa tekan tombol G. Itu kita bisa menekan tombol G pada keyboard seperti ini. Atau jika kita ingin memindahkannya berdasarkan sumbu X, Y, atau Z, maka kita bisa tekan saja G berdasarkan sumbu X. Berarti tekan G dan X pada keyboard, maka objek akan berpindah berdasarkan sumbu X. Lalu ingin berdasarkan sumbu Y, kita bisa tekan tombol G dan Y pada keyboard seperti ini. Berdasarkan sumbu Z, kita bisa tekan saja G dan Z pada keyboard. Sama saja seperti rotation. Pada rotation ini kita bisa juga menggunakan shortcut R
pada keyboard seperti ini, kita bisa memutar 360 derajat di sebuah objek. Lalu kita nolkan lagi atau mereset lagi rotationnya. Jadi kita ingin merotasi berdasarkan sumbu X, Y, dan Z sama seperti grab tadi. Kita bisa tekan tombol pada keyboard R dan X pada keyboard. Maka kita akan merotasi objek berdasarkan sumbu X, lalu ingin merotasi berdasarkan sumbu Y, tinggal tekan R dan Y pada keyboard. Dan jika ingin berdasarkan sumbu Z, kita bisa tekan R dan Z pada keyboard seperti ini. Nah, yang ketiga itu adalah scale. Scale ini berguna untuk membesar kecilkan sebuah objek. Kita bisa menggunakan, selain menggunakan icon yang ada di objeknya, kita juga bisa menggunakan shortcut yang ada di keyboard dengan menekan tombol S. Tekan S, kita bisa membesar kecilkan objek seperti ini. Lalu jika kita ingin membesar kecilkan berdasarkan sumbu X, Y, dan Z, kita bisa menekan tombol S dan X seperti ini, atau S dan Y seperti ini, atau S dan Z bila ingin berdasarkan sumbu Z seperti ini.